Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk melakukan diagnosa awal atau mengecek kondisi kerusakan pada laptop kalian teman-teman dengan cara yang sederhana ya. Jadi di sini ada 3 laptop teman-teman yang akan saya coba untuk melakukan pengecekan, karena di sini ternyata penggunanya yaitu mengeluh akan penggunaan laptop ini teman-teman. Jadi secara umum pengguna ini banyak mengeluh tentang kinerja dari laptop teman-teman. Jadi tentang kecepatan. Setelah itu ketika kita buka aplikasi performanya sangat buruk sekali teman-teman ya. Jadi di sini yang pertama teman-teman ada Asus dengan tipe A44H teman-teman. Di sini speknya yaitu Intel Core i3 dengan RAM 2GB teman-teman. Setelah itu yang kedua adalah Rockstrix teman-teman. Jadi Rockstrix ini menggunakan Core i5 dengan support VGA Nvidia GTX teman-teman ya. Setelah itu yang ketiga di sini ada Asus dengan tipe X453M teman-teman. Nah di sini semuanya adalah laptop yang akan saya coba untuk cek teman-teman ya, dan akan coba kita cari bagaimana cara untuk memperbaikinya. Oke teman-teman, sebelum saya mulai silakan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke, kita mulai saja. Oke teman-teman, yang pertama kita akan mengecek dari laptop yang sudah menyala teman-teman ya, karena di sini memang ada yang aneh teman-teman pada laptop ROG ini. Jadi ini laptop Asus ROG teman-teman dengan tipe Strix yang speknya menurut saya cukup baik, tapi ketika dinyalakan ternyata dia lebih lambat daripada laptop dengan spek yang ada di bawahnya teman-teman. Jadi kebetulan di sini sama-sama Asus teman-teman ya, tapi yang sebelah kanan dan kiri ini adalah Asus dengan tipe yang mid range atau tipe yang biasa teman-teman. Oke, di sini yang pertama di sini adalah Asus dengan dual core, lalu di sini tipenya dia menggunakan CPU Core i3 teman-teman. Kita akan coba cek bagaimana performanya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan melihat dari task manager terlebih dahulu. Kalian bisa mengecek apakah ada aplikasi yang bergerak ataupun aplikasi yang bekerja walk-in background teman-teman, dengan melihat dari 3 atau 4 perangkat yang terpasang di komputer kita. Yang pertama adalah CPU-nya teman-teman. Di sini saya lihat CPU-nya ternyata cukup banyak aktivitas, tapi kadang menurun teman-teman ya, di angka 10%. Saya kira masih bagus di angka ini. Untuk kalian yang mengalami masalah CPU yang terlalu tinggi, jadi kalian bisa mengecek pada thermal prosesornya teman-teman. Biasanya di sini adalah pada kendala di suhu thermal yang terlalu panas sehingga laptop kalian sangat lambat. Setelah itu di sini kita lihat memorinya teman-teman, karena memorinya ini hanya 2GB. Oke, ketika kita cek teman-teman di performance ya, kita lihat di performance, kita lihat bahwa memorinya dia menggunakan memori 2GB teman-teman. Jadi dia sudah menggunakan sekitar 90%, 85 sampai 90% tanpa melakukan aktivitas yang lain. Jadi ini sangat tidak direkomendasikan untuk tetap bertahan di memori ini teman-teman. Jadi saya sarankan untuk kalian meningkatkan ketika kalian ingin tetap menggunakan Windows 10. Nah, di sini teman-teman yang mencurigakan adalah disk usage-nya. Jadi disk usage-nya ini 100% terus teman-teman. Nah, di sini bisa saya lihat bahwa hard disk ini bekerja keras meskipun tidak ada aktivitas yang kita lakukan teman-teman. Jadi belum saya buka aplikasi sudah seperti ini ya. Jadi di sini waktu itu saya sarankan kepada konsumen untuk bisa mengganti harddisknya dengan kecepatan dan RPM yang lebih cepat teman-teman. Nah, di sini ternyata konsumen keberatan karena memang biayanya cukup mahal. Jadi untuk solusi laptop ini, untuk mengatasi harddisk yang sangat lambat ini bisa dilakukan penginstalan Windows yang versinya sangat ringan teman-teman, misalkan adalah Windows 7. Jadi untuk laptop ini teman-teman, saya kira kita tinggal mencoba untuk melakukan instalasi Windows 7. Kalau misalkan itu bisa cukup ringan untuk pekerjaan harddisknya, kita bisa menggunakan itu teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak bisa, disarankan untuk mengganti dengan harddisk baru dengan kecepatan RPM 5400 atau kalian bisa menggunakan SSD teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Di sini ternyata Rockstrix-nya masih belum masuk. Jadi di sini ada yang salah dengan laptop ini teman-teman. Nanti kita lanjutkan setelah kita cek pada laptop yang paling kanan ini.
Oke, saya lanjutkan pada laptop kedua teman-teman. Di sini adalah Asus X453 teman-teman ya. Dengan spesifikasi dia menggunakan Intel Dual Core dengan memori 2 GB teman-teman. Jadi di sini pelanggan ini mengeluh yaitu aplikasi-aplikasinya ini sering terjadi notif error teman-teman, dan ketika masuk ke start dia tidak memunculkan aplikasi apapun. Jadi di sini shortcut ataupun all program tidak muncul teman-teman karena adanya error Windows. Menurut pengakuan konsumen di sini dia mengalami error pada saat update teman-teman. Jadi ketika update ternyata dipaksakan untuk dimatikan. Ini bisa jadi karena Windows tidak bisa menginstal update dengan sempurna teman-teman. Jadi akhirnya keluar seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian masalahnya seperti ini saya sarankan untuk melakukan upgrade ataupun install sistem operasi baru yang sesuai dengan Windows kalian. Oke, saya sarankan juga teman-teman untuk kalian yang ingin menginstal Windows, jadi kalian harus menyesuaikan dengan laptop kalian, dengan spesifikasinya ya. Jangan sampai memaksakan dengan spesifikasi yang tidak mumpuni. Jadi kalian harus mengorbankan dari perangkat keras kalian sehingga tidak berjalan optimal. Misalkan WiFi atau Bluetooth yang kalian miliki jadi tidak bisa bekerja maksimal teman-teman. Oke, ini untuk laptop ini saya kira hanya cukup untuk diinstal Windows saja teman-teman. Di sini ada notifikasi yaitu location is not available pada sistem 32. Jadi laptop ini sepertinya mengalami error pada saat dia mengecek file system yang harus dijalankan teman-teman. Kalau dilihat dari performanya di sini CPU sangat ringan teman-teman, juga memorinya sepertinya juga cukup ringan dan masih cukup mumpuni teman-teman. Kalau misalkan kita mengecek hanya 42%, lalu harddisknya juga sangat normal teman-teman. Jadi tanpa aktivitas di sini berjalan 0 hingga 10% saja. Jadi ketika kita buka aplikasi sebenarnya laptop masih tidak masalah teman-teman ya. Jadi laptop ini intinya adalah kita install ulang saja. Oke, kita beralih pada laptop yang ketiga teman-teman. Jadi di sini adalah laptop yang dengan spesifikasi yang paling tinggi yaitu ROG Strix teman-teman. Kita akan melihat dari spesifikasinya teman-teman ya. Kita akan lihat performanya terlebih dahulu. Nah, di sini CPU-nya sangat ringan sekali teman-teman, dia hanya berjalan 3%. Lalu memorinya di sini 8 GB hanya berjalan 3 GB, artinya masih banyak space-nya. Lalu di situ ada yang salah dengan disknya teman-teman, CDI. Yang saya tahu ROG Strix ini dia menggunakan SSD teman-teman. Jadi SSD ini seharusnya kinerjanya ini cukup baik untuk aplikasi teman-teman ya. Tapi di sini saya lihat sepertinya ada yang salah dengan laptop ini karena tidak ada terinstall VGA-nya teman-teman. Jadi ketika kita klik kanan, harusnya dia ketika menggunakan GeForce GTX dia harus ada Nvidia Control Panel teman-teman. Tapi di sini ternyata tidak ada. Dan ketika kita lihat di notifikasinya di sini juga tidak ada teman-teman. Jadi ketika kita cek seperti ini, nah sepertinya ada kerusakan akun di sini. Dan di sini kita lihat kami tidak dapat masuk ke akun Anda. Di sini konsumen mengeluh bahwa ketika diinstal aplikasi maka dia akan hilang ketika di restart teman-teman. Intinya laptop ini mengalami kerusakan akun juga teman-teman. Jadi ketika kita login ini error teman-teman untuk masuk ke akun Microsoft kalian. Jadi ketika kita menggunakan Windows 8 atau Windows 10 memang sekarang kita bisa menerapkan pada akun cloud teman-teman. Jadi kita akan login melalui akun Microsoft sehingga komputer akan mendeteksi bahwa password yang akan kita gunakan adalah password milik email Microsoft kalian. Jadi kalau misalkan di sini ada kerusakan akun akan terjadi seperti ini. Jadi di sini saya sarankan kalian lakukan install ulang teman-teman ya. Karena di sini saya lihat kinerjanya sebenarnya bagus, tapi di sini memang ada yang aneh pada disknya teman-teman. Nah di sini saya akan melakukan percobaan install ulang terlebih dahulu. Kalau misalkan ini tidak berhasil, kita akan coba untuk replace hard disknya ataupun SSD-nya teman-teman untuk laptop yang terakhir ini. Oke teman-teman, sebenarnya sangat disayangkan laptop ini cukup mahal teman-teman ya, tapi ternyata masih ada saja kendalanya. Tapi ya seperti itu, namanya juga barang elektronik teman-teman, akan selalu ada kendala di pertengahan penggunaan teman-teman. Oke, kalau kita melihat 3 laptop ini sepertinya sudah kita ketahui masalahnya dan juga solusinya teman-teman ya. Jadi seperti itu adalah cara untuk melakukan diagnosa awal teman-teman.
Jadi kalian pastikan mengecek berkali-kali dan jangan mengecek di satu waktu saja teman-teman. Jadi misalkan laptop yang pertama tadi ketika saya cek lagi ternyata dia konsisten di disknya ini selalu merah teman-teman. Kalian bisa mendengarkan suara harddisk yang tidak nyaman di sini, misalkan ada suara tik atau suara kasar teman-teman di putaran harddisknya. Itu saya yakin di situ ada positif, yaitu dia mengalami kerusakan pada rotasi atau pada kecepatan RPM yang sudah berkurang teman-teman karena usia ya atau karena benturan. Oke teman-teman, itu adalah pengalaman saya untuk mengecek bagaimana lebih mudah mengenal dari kerusakan laptop teman-teman, utamanya pada software ini teman-teman ya. Dan semoga tidak ada kerusakan di hardware supaya konsumen tidak mengeluarkan banyak biaya untuk memperbaiki laptop ini. Oke teman-teman, itu adalah sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like. Untuk kalian ingin bertanya atau kalian ingin sharing teman-teman untuk pengalaman yang sama seperti saya, silahkan masukkan ke kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.